nama saya Ilham Krisnamukti dari 4 SB. Nama saya Sri Trihayu Ningtyas dari kelas 4 SB. Nama saya Ufi Hayatunisa dari kelas 4 SB. Nama saya Nurul Putri dari kelas 4 SD. Saya Muhammad Azrudinsa dari kelas 4 SD. Saya Aisyah Muhammad dari kelas 4 SD. Saya Sarah Prapanirung dari 4 kelas SD. Aku Lulu Zaifah dari kelas 4 SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kakak membawa teman-teman kakak. Nah, ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah literasi media. Untuk itu kakak minta partisipasinya kalian untuk mendengarkan dan nantinya juga untuk bertanya apabila ada pertanyaan. Bisa dipahami semuanya? Apa itu literasi media? Nah, pengertiannya akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan yang bertugas. Saya akan menjelaskan tentang apa sih literasi media. Jadi literasi media itu adalah sebuah konsep untuk memahami, menganalisis, mengkritisi dan memproduksi sebuah pesan dari media. Nah, kalau menurut Art Silverberg itu menekankan pengertian kepada beberapa elemen. Salah satunya itu kesadaran akan pengaruh kita terhadap media, baik individu maupun sosial. Nah, jadi intinya kayak literasi media itu adalah memberikan kesadaran kritis kepada khalayak ketika berhadapan dengan media. Seperti contohnya adik-adik itu semua kan punya YouTube. Nah, terus kalian itu lihat podcast yang kayak ibaratnya tentang pendidikan gitu loh. Terus di situ kalian bisa menangkap bahwa kayak dalam podcast tersebut itu kita jadi sadar bahwa podcast itu baik untuk dilihat seperti itu. Terima kasih. Literasi media itu tadi adalah bagaimana cara kita itu memahami, menyadari, mengkritisi suatu media. Misalnya ada berita di televisi tentang SD Muhammadiyah 1 Purwokerto telah memenangkan lomba matematika se-Indonesia. Nah, kalian di situ bisa paham, berarti SD Muhammadiyah 1 Purwokerto anak-anaknya berprestasi. Nah, itu yang disebut literasi. Literasi apa, teman-teman? Literasi media. Oke, selanjutnya ada tujuan dari literasi media yang akan disampaikan oleh rekan saya. Sebelum kakak lanjut, kakak mau permainan dulu ya. Di sini masih pada semangat banget dengerin kan? Masih puasa? Kalau kakak bilang sapu, kalian tepuk tangan ya. Kalau bilang sapu, nggak usah tepuk tangan. Oke? Jadi ini buat konsentrasi kalian. Buat ngedengerin selanjutnya ya. Oke? Kakak mulai ya. Ini mulai dulu ya. Satu. Ayo. Ya, lagi ya sama Mbak Ufi tentang apa sih itu literasi media. Jadi kita bisa simpulkan bahwa literasi media itu ya adik-adik semua tuh bijak untuk mengambil informasi di media sosial supaya nggak kena berita hoax ya. Paham nggak? Paham ya? Nah, terus kalau misalnya kita nggak hati-hati nih, adik-adik nggak hati-hati untuk mengambil berita dari sosial media itu nanti akan dampaknya tuh ke diri sendiri, tuh ya. Terus dari tujuan dari literasi media yaitu untuk meningkatkan kemampuan adik-adik untuk menulis dan membaca tentang sosial media itu sendiri. Terus yang kedua itu untuk meningkatkan keterampilan komunikasi. Maksud nggak meningkatkan komunikasi itu gimana? Nggak paham? Meningkatkan komunikasi itu kayak adik-adik udah kecil kayak gini, masih kecil maksudnya ya, masih kecil udah berani ngomong di depan kayak gitu. Ada yang berani ngomong di depan nggak? Terus yang ketiga itu meningkatkan kemampuan adik-adik untuk berpikir kritis. Literasi media. Jadi tujuannya itu bagaimana nanti kalian semua itu bisa bijak dalam bersosial media. Bisa nih, kalian lagi pada main Facebook nih, ada berita ada orang bisa terbang, berarti kan berita hoax tuh kayak gitu, ya kan? Nah, itu kalian bisa memilah dan memilih mana berita yang benar, mana berita yang buruk. Jadi tujuan dari literasi media supaya kalian bisa paham, supaya kalian bisa ngerti mana berita yang baik, mana berita yang buruk. Oke? Ya, selanjutnya ada yang namanya khalayak. Nah, khalayak ini akan dijelaskan sama teman kakak nih. Khalayak adalah jumlah orang yang minat sama terhadap suatu gambaran atau benda tertentu tanpa harus mempunyai pendapat yang sama dan menghadapi pemecahan masalah tanpa
adanya pengalaman ya seperti menikmati produk-produk yang ada di saat ini adalah televisi. Adik-adik suka lihat televisi kan? Sukanya lihat apa? Itu. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk satu. Ayo. Khalayak itu orang-orang yang menikmati media. Misalnya nih, ada yang main iPad tidak? Bagus sekali. Konsentrasi. Dimulai. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk satu. Ayo. Ada yang tahu nggak contoh dari khalayak itu apa? Kita main ML kan? Berarti contoh khalayak itu kalian sendiri. Jadi contoh khalayak iya betul. Kakak kasih pengertian ya. Halo yang di belakang. Kalau nggak ada suara kita sorakin yuk. Jadi nih khalayak itu orang yang menikmati media. Nah kalau kalian nonton TV di rumah, berarti kalian termasuk ke dalam khalayak. Lanjut nggak? Nah, siapa saja sih yang termasuk di dalam khalayak rentan? Nah, khalayak itu bermacam-macam. Kan orang yang menikmati media kan bermacam-macam ya. Kalian itu berapa? Ada yang 11 ya? 11, 10. Ya, kan berbeda macamnya. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada hitam, ada putih. Ada jelek, ada cakep dong. Pengaruh dengan media ini bakalan disampaikan oleh teman kakak. Betul. Namanya. Jadi kakak menjelaskan tentang siapa saja yang di dalam yang pertama itu adalah anak-anak. Kenapa anak-anak itu rentan terhadap literasi media? Karena anak-anak itu sulit untuk memilih berita yang benar ataupun yang salah. Jadi kalau misalnya pakai media Instagram, Facebook atau media sosial lainnya, itu harus didampingi oleh orang tua. Jadi kalau misalnya ada berita yang buruk atau yang baik, itu bisa disampaikan kepada orang tua. Biasa, nanti dia membantu. Lalu yang kedua adalah perempuan, karena perempuan itu cenderung lebih mudah terpengaruh terhadap hal-hal buruk. Kayak misalnya foto sendiri, terus kita media sosial, lalu itu bisa dijadikan bahan untuk monogami. Lalu dalam lansia itu untuk mendapatkan berita zamannya nenek atau kakek itu bisa mendapatkan lewat koran-koran yang tersebar di rumah. Kalau sekarang kemungkinan ada media televisi, tapi dia lebih tidak. Tepuk satu. Tepuk satu. Ayo. Kayak tadi kenapa anak-anak termasuk ke dalam khalayak rentan? Ada yang tahu nggak? Karena masih bocil. Karena masih polos. Ya, kayak itu semua jawabannya benar ya. Karena anak-anak itu gampang banget nih kena pengaruh. Kalau temennya download FF, kalian pasti pengen download. Nah, bener kan? Lalu kemudian ada yang B. Apa bacanya? Perempuan. Ya, kenapa perempuan itu termasuk ke dalam khalayak rentan? Kenapa ya? Gampang terpengaruh. Betul. Lansia termasuk ke dalam khalayak rentan. Ya, ketinggalan zaman. Konsentrasi. Kita kedatangan teman baru. Halo. Selamat datang kepada adik-adik yang baru masuk. Namanya siapa dong? Kenalan dulu dong. Yang pakai peci dulu deh. Siapa yang pakai peci? Amir. Oh, masih punya Mbak Kaku enggak? Masih. Oh enggak. Mbak Putri? Masih. Coba deh bayangin Mbak Kaku dan Mbak Putri kalian di rumah. Dulu itu kerjaannya ngapain ya pas dulu? Kenapa anak-anak disebut khalayak rentan? Kerja sama boleh? Jawabannya hitungan ke 10, hitungin bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
kencang harus ngomong aja. Anak belum memiliki anak-anak belum memiliki logika berpikir yang benar. Maksud itu toh? Saya mikir dijelaskan apa? Belum dapat mempertimbangkan baik, buruk, benar, salah. Ya, dah. Intinya apa? Kenapa anak termasuk dalam khalayak rentan? Karena apa? Ya, karena masih kecil, masih polos. Kalau gitu. Dilanjut nggak? Selanjutnya, mengapa anak-anak termasuk dalam khalayak rentan? Tadi udah sedikit dibacain. Adapun penjelasan lebih lengkapnya akan dibacakan oleh kakak. Jadi kan di yang pertama, anak dianggap hidupnya dari berbagai pengaruh dari media. Media saat ini mengandung yang kebanyakan itu negatif. Jadinya tidak tersaring dari anak-anak. Tidak sampai memahami itu konten-konten yang baik atau yang baik yang mendapat informasi baik ini benar informasi atau konten yang didapat pada punya diri semua nggak? Punya. HP ya punya biasanya main gadget itu satu hari berapa jam? Anak ini termasuk dalam khalayak yang rentan itu jadinya itu selama berada pada bikin konten gitu atau bikin Teman-teman, karena kalian semua masih dalam kategori anak-anak nih, kalian harus paham banget nih. Halo yang lagi gibah, gosipin apa sih Pak? Nanti malam meronda. Apa pusreng? Nih penjelasannya kalau perjelas lagi, mengapa anak-anak masuk ke dalam khalayak rentan? Nih, kan sekarang kan banyak banget ya, banyak banget platform media sosial. Ada tadi TikTok, ada Instagram, ada Tiara yang suka gibah, ada YouTube, mantap nih. Tiara boleh ngajak satu temennya buat maju. Sekarang ke bapak-bapaknya yang suka ngobrol. Namanya siapa? Lana kamu. Lana. Ajak dua temennya buat maju ke depan. Baris. Jadi harus kelihatan semua nih bapaknya. Dah teman-teman. Halo. Camping kan? Jadi semua. Ya teman-teman. Kayak. Nah, kita lihat di belakang berisik, di depan juga berisik. Inilah dia. Tepuk tangan. Karena dua circle ini adalah yang paling berisik dan yang paling bikin heboh sejagat raya. Kita kasih ukuran nggak sih? Iya. Nah, yang ini tepuk saya bundar. Topi saya bundar. Ini apa? Bundar tua. Kalau mereka nggak nyanyi, nggak bakalan dimulai dan nggak bakalan duduk. Bareng. Yang ini balas ada 5, yang ini 2. 1, 2, 3, nih. Nyanyi, mereka yang nyanyi. Sorak 1, sorak 2, sorak 3. Boleh dulu kasihan, nanti kasihan. Nah, ini adalah sebuah contoh. Contoh kasus dari anak itu jadi Adik-adik. Semangat. Sebelum kakak menyampaikan isi selesai, kakak mau bertanya. Siapa
Siapa yang di rumah punya televisi? Aku loh. Televisi yang di rumah punya televisi. Contoh kasus yang menimpa bocah 9 tahun di Manokwari, Papua Barat. Di sini lebih jelasnya dampak negatif ya, dampak negatif dari televisi. Mungkin ya menonton perasaan tanpa kalian sadari ada televisi ini merasuki jiwa pikiran kalian ya. Apa di sini ada yang tahu dampak positif dan dampak negatif dari televisi? Apa? Ya, berita yang terkini. Negatifnya. Tahu nggak? Oh ya, berita itu bisa menjadi hoax. Ya, tangannya dong. Televisi juga memikat anak-anak usia ini dari usia 2 sampai 6 tahun. Di sini ada yang punya adik usia 2 sampai 6 tahun. Punya adik? Adik ini masih dikatakan anak-anak ya, jadi perlu pendampingan orang dewasa yang paham efek dari televisi. Kalau kalian tidak didampingi oleh orang dewasa, pasti kalian akan nonton televisi atau apa yang seenaknya kalian sendiri seperti itu. Kakak kasih pertanyaan deh, kenapa televisi menjadi sesuatu yang bikin orang itu terpengaruh? Ayo pura-pura mikir, ayo pura-pura sibuk, pura-pura baca, pura-pura nunduk. Nah ya, jadi televisi ini kalian kalau di rumah nonton televisi ini harus didampingin sama orang tua kalian. Jadi kalian nggak boleh nih misalkan nah kalau nonton film action kan ada film yang berantem kayak gitu tuh. Kayak tahu filmnya Kung Fu Hustle nggak? Oh ya. Jadi itu tuh harus diawasin sama orang tua kalian. Orang tua kalian itu kasih tahu, oh sini itu dalam adegan loh, nggak boleh kita mukul-mukul orang. Nah, jadi orang tua kalian itu harus mendampingi kalian dalam nonton TV, apalagi yang film-film ada adegan berantemnya. Cara mencegahnya, nah, dan mencegah ini akan disampaikan oleh teman kakak. Ini semuanya sekali ya. Masih pada semangat kan? Jadi tadi kan udah dijelasin ya, hal itu termasuk ke dalam khalayak yang rendah. Jadi hal itu butuh bimbingan dari orang tua dalam menggunakan media. Dari pentingnya orang tua pada anak-anak salah satunya itu untuk memantau kalian pada saat menggunakan media. Dan selain dari orang tua, cara pencegahan itu bisa dilakukan dari diri kalian sendiri. Kalian kan sekarang belajar ya. Tugas belajar itu apa sih? Belajar. Kalau jujur ya. Kalau dari sekolah nih, kalian harus pulang. Kalau pulang tuh kalian ngapain? Kalian berapa jam main HP? Sama orang tua kalian tuh ditegur nggak? Nah kalau kalian ditegur, kalian itu jawabnya apa? Terus dampak dari media. Kalian itu bisa kecanduan dari media itu bahaya ya. Dan sebenarnya tuh kalian itu bisa kalian itu rumahnya dekat-dekat kan? Kan baru pegang HP semua. Kalian itu bisa manfaatin media kayak buat apa sih, kayak chat bareng WhatsApp. Nah, kayak chat temen-temennya nih biar belajar bareng gitu loh. Nah, kalian bisa kalau tidak paham terhadap materi kalian itu kan kalian bisa tanya ke ibu atau guru. Kalau kalian kayak belajar terus atau bosan, kalian bisa bermain. Kalau zaman sekarang apa ya, lagi tren-trennya game online. Kalian pasti punya game online kan? Cara main apa? Kalian permainan game online kan banyak juga. Kakak tuh punya ya.
dia kayak kalian pengen pulang sekolah dia itu langsung main game langsung sore dia main game terus kalau mau tidur dia main PS sampai pagi kadang padahal dia kayak kalian oke terus kalau gitu kemana kalian kemana gimana Karena sudah semua ada pertanyaan. Yang mau nanya ada tangan. Kakak tuh di kampus itu belajar filsafat loh. Nah, kalau belajar filsafat itu ada sebuah quote cogito ergo sum. Artinya itu aku berpikir maka aku ada. Orang yang mau bertanya adalah orang yang mau berpikir. Mungkin ada yang mau nanya, kok di rumah saya ada orang kayak gini, bisa ditanya. Kalau yang mau nanya kalau kasih hadiah deh. Ya. Kalau main COC, ML, ML, PES, mati stop udah. Kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya gimana? Nanyanya tentang pengetahuan umum dulu. Yang paling belakang, ibu kota negara Malaysia. Dia yang bakal tunjuk. Corak 1, corak 2. Perhatiin ya. Kalau yang nggak bisa jawab maju ke depan. Ya, kakak mau kasih soal lagi, kakak tunjuk siap-siap jawab. Siapa penjahit bendera merah putih? Wah, mungkin ngawur. Nah, sekarang tentang literasi media. Sebutkan 2 contoh media. Siapa aja yang angkat tangan boleh? Ya. TikTok, YouTube. Betul nggak? Betul apa enggak ya? Nah, kalau TikTok, Facebook, Instagram, YouTube itu termasuk ke dalam satu kategori media online. Nah, kalau media itu ada 2, ada media cetak, ada media online. Jadi 2 kata media. Kalau media online ada TV, ada handphone, itu boleh masuk. Tapi kalau TikTok sama Instagram, nggak boleh. TV HP Ya, TV HP, koran, betul. Nah, lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya. Kalau bisa jawab dengan benar dan betul dan lengkap, kakak kasih hadiah. Nanti hadiah ini bisa diambil di parkiran. Jelaskan secara detail ya. Secara detail. Apa yang dimaksud dengan khalayak? Kan gampang apa? Terus kan dia tuh kalau Boleh bekerja sama. kalau nanti sama apa ya dia? Nih kakak skill deh. Kakak tutup dulu ya. Presentasi ini kakak tutup. Kakak mewakili teman-teman dari kelompok kakak. Kakak minta maaf apabila terjadi kesalahan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later.